Yang keempat adalah kecintaan yang akan membawa kepada kebencian. Yaitu apa? Pada saat seorang ini mencintai dunia, maka dia akan mendapat kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada dunia sehingga dia akan mendapatkan bencinya Allah kepada dirinya. Maka inilah yang dinamakan dengan istidraj. Allah berikan. Dan cara Allah membenci seorang hamba bukan berarti diazab saat itu, enggak. Karena teman-teman, yang namanya azab itu Allah akan berikan nanti di akhirat. Di dunia bukan azab. Azab yang disegerakan di dunia adalah pada saat ada seseorang yang apa? Seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, azabnya langsung. Nanti di akhirat jauh lebih pedih. Kalau ada orang yang apa? Yang durhaka sama orang tuanya langsung. Maka kalau kita ada masalah sama orang tua, udah jangan macem-macem. Kalau kita punya masalah sama orang tua tuh mentok itu. Depan, belakang, kanan, kiri mentok. Udah sami'na wa ata'na aja selesai. Ya. Caranya bagaimana? Caranya untuk meyakinkan orang tua bisa dengan apa? Pinjam lisan orang lain untuk meyakinkannya. Karena kalau seorang anak coba meyakinkan orang tua, gak didengar sama orang tuanya. Ya mau nasihatin saya lagi kamu. Kamu tahu gak keluar dari mana? Nah, ibu-ibu begitu tuh kadang-kadang kan. Selama ini aku yang nyusuin. Selama ini aku yang biayain. Aku yang membesarkan. Dia bukan padahal. Bukan. Memang air susunya keluar sendiri. Allah yang memberikan hal itu. Tapi rasa memiliki orang tua itu terlampau besar kadang-kadang. Sehingga kesan Allahnya disingkirkan. Saya difahami ini. Ya. Sehingga apa? Pada saat ada orang tua, misal nih. Pada saat ada orang tua anaknya mau menikah. Ini orang tua kemudian akan ikut campur. Kamu mau menikah kayak gimana? Ini calon saya. Kriterianya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 lah kira-kira begitu misalnya ya. Oh baik. Ya udah, yang penting kamu bahagia. Pilihkan pilihan kamu. Dah. Tiba-tiba ini anak menyodorkan pilihannya. Ini pilihan saya. Tiba-tiba orang tuanya ikut campur nggak di situ? Bapak ibu boleh lihat dulu nggak? Ketemu dulu. Nanti ini dulu. Dari 12 awalnya udah oke. Tiba-tiba dia bilang apa? Kalau bisa yang satu suku. Biar kamu nggak jauh-jauh. Lah kemarin bicaranya nggak begitu. Inilah orang tua. Dan itu wajar. Ya. Yang itu wajar, gak ada masalah. Karena memang itulah manusia. Jangan terus kemudian kita langsung marah. Oh, ibu bilangnya gak begitu kemarin. Lihat nih, saya punya bukti otentik WhatsApp kita. Nih, tanggal sekian, jam sekian. Nih bu, wah dia print gede-gede. Nih, kirim ke grup keluarga. Nih ya buktinya, saya yang gak salah. Subhanallah. Bukan begitu. Tapi pinjam lisan orang lain untuk meyakinkan. Karena apa? Ini orang tua. Ayahanda bunda, saya sendiri nih. Kalau tiba-tiba ada satu hal yang saya lihat, waduh nggak pas. Jadi dulu, mohon maaf, bukan berarti nyindir ya, bukan. Saya hanya cerita. Ibu saya dulu masih suka pakai bulu mata yang extension, tambahan begitu ya, tambahan. Nggak sampai kayak talang air banget sih. Cuman tambahan. Kalau yang talang air kan begitu tuh. Kalau ada hujan bisa ngembang di sini. Ya. Nyangkut ya. Airnya udah berat, set turun bisa jadi kumis di sini. Jadi extension. Jadi ibu saya suka pakai extension dan saya langsung tek di sini. Wah, kan ada hadis nih yang nggak bolehin. Anaknya udah jadi ustadz, ya. Bukan baru sehari 2 hari. Ya udah tahunan lah, udah masuk kemana-mana kira-kira begitu. Kalau dari kacamata orang akan bilang ini sudah pantas anaknya untuk memberitahukan. Kira-kira kalau saya ngomong ibu saya juga akan ngikutin apa enggak? Karena dia sudah berpikir anaknya adalah seorang ustadz. Ya, kayaknya enggak bakal tersinggung. Tapi itu saya mikirnya sampai berhari-hari. Mau ngomong gimana caranya ya? Sementara kalau mau pergi sama saya pasti ngomong, bentar ya tunggu dulu. Beliau ngomongnya gini nih. Mami pasang bendera dulu katanya gitu. Jadi bendera mesti berkibar dulu. Ya.
pasang bendera dulu, katanya begitu kan. Saya langsung sambil nunggu tuh saya, ya Allah gimana caranya. Akhirnya ada pengajian di rumah, saya langsung kontak, ini mau ada pengajian, boleh tenang. Kamu yang ngisi ya, pengajian keluarga, kamu yang ngisi ya. Oh jangan, karena ini keluarga, kita undang ustadz lain aja ya, sahabat saya. Oh iya boleh. Undanglah sahabat saya ustadz lain ini, yang suka tampil di TV juga. Trek ke rumah, kan seneng tuh beliau, foto. Salah satu pembahasannya adalah tentang bulu mata. Dang begitu kan. Ibu saya dengerin, udah selesai ini bubar. Dia deketin saya. Sini nak, kenapa? Emang gak boleh ya pakai itu? Kalau hadisnya emang gak, kok kamu gak ngomong-ngomong? Kok kamu gak mau ngomong-ngomong? Ini adalah bukan perkara yang haram sekali sehingga bisa memasukkan mami ke dalam neraka. Tidak. Tapi ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sunnah. Tapi ini lebih kepada anjuran untuk tidak memakai sama sekali. Kalau geng sebelah bilangnya haram untuk memakai masalah ini, begitu ya. Tapi haram, kadar haram halalnya itu bukan pengharaman mutlak gitu. Bisa dipahami enggak ini? Ya, karena hadisnya begitu. Nah, oleh karena itu saya bilang, kalau saya melihat mami lebih bahagia, perkara ini enggak apa-apa. Tapi kalau perkara yang lain, insya Allah saya akan ngomong. Enggak lah, mami lebih baik enggak pakai. Ini dia. Trek. Saya tidak menyakiti hati beliau, ya kan? Malah besok-besok beliau mau apa-apa jadi tanya. Ini cara bijaksana. Jangan sampai kemudian kita mencederai. Kalau orang tua ini udah jangan deh. Yang namanya orang tua itu betul-betul. Karena sekali kita menyakiti hatinya, maka yang tersakiti bukan hanya dirinya tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lihat doa yang diajarkan kepada kita. Rabbik firli wali daya warham huma kama rabbayani shaghira. Lihat, Rabbik firli, Rabb yang pertama ini kepada Allah. Ya, Rabb yang pertama dinisbatkan kepada Allah. Tetapi Rabb yang kedua, kama rabbayani itu diartikan kepada, ini doa tahu artinya enggak ya? Tahu kan? Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, wali orang tua, warham huma, dan sayangilah keduanya. Huma itu berarti dua ya. Kama sebagaimana, Rabbayani sebagaimana Allah, kan bukan, sebagaimana mereka berdua menyayangiku di waktu kecil. Allah ridha, kalimat Rabb disematkan kepada orang tua. Ini hati-hati nih. Ya. Allah ridha, kalimat Rabb yang harusnya ditujukan kepada Allah disematkan kepada orang tua. Ada anak ngomong sama orang tuanya kurang ajar. Ngomong sama orang tuanya lisannya lebih tinggi. Bu, mana sih nih? Kok nggak ada punya saya nih, kos kaki kemana nih? Wah. Pada saat kita melakukan hal ini kepada orang tua kita, siap-siap anak kita pasti akan melakukan hal yang sama. Inilah yang dinamakan azab disegerakan oleh Allah bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah teman-teman sekalian, perkara cinta ini betul-betul kita perlu pahami agar kemudian bisa mengalahkan sifat hasad. Karena sesungguhnya di dalam diri manusia selalu ada perperangan setiap saat, setiap harinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa apa? Ada ilham keburukan, ada ilham ketakwaan. Dan ini selalu berperang. Tiap saat. Saat kita melek mata, dia sudah berperang. Saat kita mau tidur, sampai kita mau tidur, dia akan berperang terus menerus. Lihat ya. Dan oleh karena itu untuk menghancurkan sifat hasad, munculkan sifat cinta ke dalam diri kita.